البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Namun sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kami sebutkan pantun atau puisi mengenai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber atau sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal? Fadhal. Amin kabisa Allah in kunta ghafila yasika bil arzaqi min haythu la tadri fa kayfa takhafa al faqra wallahu raziqa wallahu raziqa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Naam. Antum? عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. Apa? Ya'tika يأتيك بأرزاق من حيث لا تدري. Naam. فكيف تخاف الله Fakaifa takhaful faqra فكيف تخاف الفقر wallahu raziqa والله رازق قد رزق qad razaqa qad razaqa at-tayra الطير من wal huta الحوت في البحر. fil bahri. Antum? Naam, barakallahu fikum. Antum mau nyoba? Belum? Antum? Pelan-pelan, santai aja. Agak sedikit, agak sedikit. Ayo. Naam. Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Antum? Belum? Satunya? Madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asr. Antum? As-sabru murrun kasmihi. Antum? As-sabru Murrun kasmihi lakin madzaqatuhu awin lakin awaqibuhu minan asal. ahla minan asal. minal asali. Antum? Ahla minal apa? Minal asali.
Nah, barakallahu fikum itu dihafal ya. Antum dah hafal belum? Asabru kasmihi asabru burun kasmihi madza qattuhu Lakin awaqibu ahlaha min al-asr. lakin awaqibuhu ahla min al-asali. Yang panjang? Bisa insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, na'am. Barakallahu fikum hafizakumullah. Sebenarnya pantun atau puisi itu sekedar faedah di luar aja ya. Wa illa dalil adalah Al-Qur'an wa sunnah. Namun terkadang pantun atau puisi itu sesuatu yang dihafal untuk memudahkan mengingat saja. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita yang berikutnya. Ada mana? Sakit. Oh, naam. Berikutnya barakallahu fikum kita memasuki ayat yang ke-270 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-270 ini mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba yang menginfakkan hartanya. Walaupun dia tidak mengucapkan, walaupun dia tidak menunjukkan niatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia niatkan dengan infak atau amalan yang dia lakukan tersebut. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat yang ke-270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimin min ansar." Artinya, dan apa saja yang kalian infakkan berupa nafkah atau berupa sedekah dan infak, atau yang kalian nadarkan berupa nadar, nanti kami sebutkan apa itu nadar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maksudnya barakallahu fikum, orang-orang yang berbuat kezaliman tidak ada satupun yang akan menolongnya yang bisa mengentaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya barakallahu fikum. Kemarin kami sebutkan bahwasannya jadi ketika orang berinfak itu jangan khawatir dia itu fakir atau hilang hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Naam, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Kemarin saya sebutkan itu keliru ya. Yang benar adalah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Artinya, dan apa saja yang kalian infakkan berupa sesuatu apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ganti tersebut disegerakan di dunia maupun nanti di akhirat diganti dengan surga. Na'am, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita sebutkan perbedaan antara hikmah dengan adzulm, kezaliman. Bedanya apa, antum? Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau adzulm menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Na'am. Al-hikmah bahasa Arabnya Adzulm. Naam, al-hikmah wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Tapi adzulm wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Jadi kesimpulannya hikmah sama adzulm itu beda ya. Na'am, barakallahu fikum. Apa tadi? Hikmah tadi apa? Kalau adzulm menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mana yang bagus Abdurrahman? Adzulm atau hikmah? Yang bagus al-hikmah atau adzulm? Al-hikmah. Nah, barakallahu fikum. Itu yang bagus. Adzulm kedzaliman. Zalim enggak bagus. Nah, barakallahu fikum. Fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa ma a'taitum min malin aw ghairihi qalilin aw katsirin tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardatillah. Dan apa saja yang kalian curahkan, yang kalian berikan berupa harta atau yang selainnya, sedikit atau banyak, yang kalian sedekahkan dengannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, au aujabtum ala anfusikum syai'an min malin aw ghairih, atau sesuatu yang kalian wajibkan untuk diri kalian berupa harta atau yang lainnya, fa innallaha ya'lamu.
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua ini maksudnya nadar. Jadi orang bernadar itu seseorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya pada perkara yang aslinya bukan wajib untuknya. Paham ya? Maksudnya seseorang itu mewajibkan dengan sesuatu untuk dirinya yang mana sesuatu itu aslinya tidak wajib untuknya. Paham enggak itu maksudnya? Sesuatu itu aslinya enggak wajib. Puasa 3 hari wajib enggak bagi dia aslinya? Enggak wajib, tapi dia mewajibkan, aku bernadar nanti kalau ternyata tahun ini bisa umrah akan puasa 3 hari. Akhirnya dia kan wajib menunaikan, nanti ternyata bisa umrah tahun tersebut. Akhirnya dia harus puasa 3 hari. Padahal puasa 3 hari awalnya wajib enggak bagi dia? Enggak. Berarti nadar itu seseorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya padahal sesuatu tersebut aslinya tidak wajib untuknya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, antum ungkapkan bagaimana yang enak. Yang jelas nadar itu seperti itu, bentuk globalnya seperti itu. Jadi orang itu mengharuskan dengan sebuah ibadah untuk dirinya padahal ibadah itu aslinya tidak wajib untuknya gitu loh. Tapi dia mengharuskan dirinya itu untuk melakukannya dengan nadar tadi itu. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa nadar itu hukum asalnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, kalau nadarnya bagus dan baik wajib ditunaikan. Kalau nadarnya dari maksiat wajib ditinggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Contohnya, aku bernadar nanti kalau tahun ini bisa umrah, niscaya aku akan puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata tahun tersebut bisa umrah dia. Dia wajib enggak menunaikan tadi nadarnya tadi? Wajib karena ketaatan. Puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Kalau contohnya dia bernadar, aku bernadar. Nah, kalau pagi ini misalkan aku bisa selesai Al-Qur'an misalkan. Pagi ini misalkan ya, contohnya orang yang sudah hafalannya banyak misalkan bernadar. Pokoknya kalau pagi ini bisa selesai murajaah Al-Qur'an misalkan, aku akan beli khamr. Contoh aja nih ya, beli khamr. Nah, itu nadar maksiat enggak itu? Nadar maksiat. Ternyata pagi itu selesai Al-Qur'an. Nah, apakah terus dia pergi nyari khamr? Tidak, wajib bertaubat dan juga meninggalkan maksiat tersebut. Paham ya? Jadi kalau barakallahu fikum bernadar, maka hendaknya nadar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nadar itu hukum asalnya barakallahu fikum yang ada unsur muqabil, nadar tapi ada balasan yang dia inginkan, itu nadar barakallahu fikum yang hukumnya tidak diperkenankan. Jadi ahsannya enggak usah bernadar. Kalau mau bersedekah, sedekah saja. Infak saja, enggak perlu pakai nadar. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, maka orang-orang yang menunaikan nadar yang baik, nadar taat, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang justru barakallahu fikum nadar maksiat, maka tidak diperkenankan. Barakallahu fikum ya na'am. Seperti itu. Man nadhara an yuti'allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Wa man nadhara an ya'siyahu falya'sih. Dan barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat, maka jangan dia berbuat maksiat kepadanya. Kenapa sih kok nadar ini kok sampai dimakruhkan para ulama? Karena seringnya nadar itu muncul karena dari orang yang pelit. Dia mau beramal sesuatu tapi harus ada ikatan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau ternyata tahun tersebut dia enggak bisa umrah, enggak puasa 3 hari. Berarti kan ingin beribadah tapi ada unsur imbalannya gitu loh ya. Barakallahu fikum. Nanti kalau tahun ini bisa umrah, akan menyembelih sapi, kemudian dagingnya dibagikan satu kampung misalkan. Ternyata tahun tersebut enggak bisa umrah. Jadi enggak nyembelih sapi dia? Enggak jadi. Jadi inginnya itu barakallahu fikum dia seakan-akan beramal tapi ada imbalannya. Jangan. Upayakan kalau memang barakallahu fikum hafizakumullah mau beramal saja. Oleh karena Rasulullah mengatakan apa? Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nadar itu dikeluarkan dengannya dari orang-orang yang pelit. Karena dia ingin bersedekah, ingin mengeluarkan hartanya tapi dengan sebab yang lain gitu loh. Barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, upayakan kita tidak berupaya untuk mengikat nadar dalam artian ya mau beramal lillah bismillah. Barakallahu fikum seperti itu. Di sini disebutkan jadi semua saja yang kalian amalkan atau yang kalian sedekahkan mengharapkan ridha Allah dan yang kalian nadarkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa huwal muttali'u 'ala niyatikum, dan dialah zat yang mengawasi dan memperhatikan terhadap niat-niat kalian.
Wa sawfa yusibukum 'ala dzalik, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasi semua itu. Akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tadi. Wa man mana'a haqqallahi fa huwa zalim, dan barang siapa yang menghalang-halangi hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang zalim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia barakallahu fikum ingin bersedekah dihalang-halangi, ingin berzakat malah dihalang-halangi misalkan, dalam artian ingin menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dihalang-halangi. Orang yang menghalangi itu digelari dengan zalim karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian wadzalimuna laisa lahum ansarun, dan orang-orang zalim mereka tidak memiliki penolong-penolong. Naam, yamna'unahum min 'adzabillah, tidak memiliki penolong-penolong yang bisa menghalang-halangi mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena adab Allah Subhanahu wa taala tentunya barakallahu fikum sudah kami sebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab seorang hamba, kok ada yang diadab, itu zalim enggak itu? Zalim enggak itu? Bukan kezaliman, karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah taala tidaklah mengadab hambanya melainkan apa? Ada sebabnya. Enggak sembarangan. Zalim itu kalau misalkan kita menghukum orang yang enggak bersalah, zalim enggak? Zalim. Tapi kalau kita menghukum orang yang berhak untuk dihukum, apakah kezaliman? Bukan. Namanya keadilan dan hikmah, kebijaksanaan, karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Allah taala menyiksa hamba-hambanya yang berbuat maksiat misalkan. Zalim bukan itu? Bukan. Kebijaksanaan, keadilan, karena menyiksa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan apa? Siksa. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wala yadlimu rabbuka apa? Ahada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun, enggak pernah. Nah, itu buktinya kalau Allah taala menyiksa orang-orang, hamba-hambanya disiksa. Kita katakan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala memang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Siksa. Sehingga bukan kezaliman tapi keadilan. Paham ya? Nah, dan enggak pernah Allah taala menyiksa hamba-hambanya yang enggak bersalah. Justru yang tidak bersalah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kita lihat lanjutan daripada ayat yang ke-270 ini barakallahu fikum, mengenai dalil yang sering kita ucapkan manakala kita mampu menampakkan sedekah dalam rangka untuk mengajari manusia, lakukan itu yang terbaik biar orang lain ikut bersedekah. Tapi kalau khawatir riya, maka alangkah baiknya kalau dia sembunyi-sembunyi diberikan langsung pada fuqara, orang yang berhak. Kita lihat, qala Allah taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itulah yang terbaik. Nah, ini kalau aman dari riya tadi ya, tampakkan gitu. Wa in tukhfuha, namun jika kalian menyembunyikan, maksudnya sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan langsung pada orang fuqara, orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu yang terbaik untuk kalian. Ketika tidak aman dari apa? Riya. Apa itu riya? Apa itu riya kemarin? Riya boleh enggak kita beramal dengan riya, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Apa itu riya kemarin? Apa itu riya? Orang yang beramal, ya umum ya, sedekah yang lainnya, orang yang beramal amalan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan agar dilihat oleh orang atau agar dilihat oleh manusia, agar dipuji oleh manusia, namanya riya. Nah, kalau dia khawatir itu, maka yang langkah kedua ini. Nah, sembunyi-sembunyi diberikan langsung pada fuqara. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab perbuatan tadi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah taala zat yang maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah, in tudhiru ma tatasaddaquna bihi lillah, jika kalian menampakkan apa saja yang kalian sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, fa ni'ma ma tasaddaqtum bih, maka itulah yang sebaik-baik yang kalian sedekahkan, ditampakkan. Nah, ini kalau apa? Kalau aman niatnya dari apa? Riya ya. Nah, wa in tusirru biha, namun jika kalian sembunyi-sembunyi, merahasiakannya, enggak terang-terangan gitu. Nah, barakallahu fikum. Wa tu'tuhal fuqara,
dan kalian memberikan langsung kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir, fahadza afdalul lakum. Ini lebih afdal untuk kalian. Tujuannya kenapa kalau lebih afdal? Li'annahu ab'adu 'anir riya, dikarenakan amalan itu lebih jauh daripada riya. Ya kan, orang ketika memberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak tahu yang lainnya, mungkin lebih ikhlas dia. Dalam artian lebih apa? Jauh dari riya. Berbeda kalau ketika memberikan dilihat orang lain. Kadang timbul sesuatu yang agar dipuji, agar dikatakan dermawan dan yang semisalnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan, karena riya ini syirik apa? Riya ini syirik apa? Akhbar Naufal? Apa Naufal? Riya itu syirik apa? Syirik kecil, menghapuskan semua sebagian saja. Nah, menghapuskan sebagian saja. Maksudnya menghapuskan sebagian amalan yang terkenai riya tersebut. Paham ya? Adapun yang menghapuskan semua amalan syirik apa? Akhbar Bakrin? Syirik akbar. Adapun riya ini syirik kecil ya. Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil? Beliau menjawab riya. Nah, jadi riya itu tadi apa? Akhbar al-Fattah. Ya, syirik kecil definisi riya apa? Definisi riya apa? Apa itu riya? Nah, seseorang beramal agar dilihat manusia atau disanjung oleh manusia. Mau beramal mengerjakan atau meninggalkan maksiat sama saja. Kalau tujuannya itu adalah riya. Nah, barakallahu fiikum, itu syirik kecil ya, dihindari. Kita lihat di sini. Wa bis shadaqati ma'al ikhlas, dan di dalam sedekah bersama ikhlas mahwun. Naam, mahwun lidzunubikum, bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu alladzi ya'lamu daqa'iqal umur, dan Allah taala zat yang mengetahui perkara-perkara yang sangat detail, perkara-perkara yang sangat kecil Allah taala mengetahuinya. La yakhfa 'alaihi syai'un min ahwalikum, tidak tersembunyi sedikit pun dari keadaan-keadaan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalian sembunyi di mana saja Allah taala tahu. Kita semuanya berbicara ataukah tidak berbicara, dalam artian bisik-bisik atau yang terpetik pada benak atau dalam hati manusia, Allah taala mengetahuinya. Naam, wa sayujazi kullan bi'amalih, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasi masing-masing atau setiap manusia dengan sebab amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik maka dia mendapatkan kebaikan, dan jika amalannya jelek maka dia mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat yang kita baca ini barakallahu fikum masih seputar dorongan dan anjuran agar kita berinfak karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena besar ataupun kecil yang kita infakkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat yang ada pada diri kita, dan jangan khawatir akan kefakiran dan kemiskinan sebab karena kita berinfak, namun justru Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan dan menjanjikan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjanjikan, yang menghias-hiasi, yang barakallahu fikum membikin di hadapannya barakallahu fikum seakan-akan akan menimbulkan kefakiran dan semisalnya adalah setan, yang mana setan itu adalah musuh kita yang nyata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Setan itu musuh kita yang nyata bukan? Naam, apa itu? Nah, minasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Nah, cuman beda alamnya, karena alam itu terbagi menjadi dua. Apa Muhammad? Alam apa saja? Alam ghaib sama alam nyata ya. Jadi setan itu termasuk lingkupan alam mana, Abdurrahman? Setan itu berada di alam mana? Alam nyata atau alam ghaib? Alam ghaib ya, alam yang nampak. Nah, barakallahu fikum, kalau alam nyata itu alam yang kelihatan, seperti kita ini alam nyata. Nah, oleh karena itu kita dilarang mengikuti jerat-jerat dan langkah-langkah apa? Setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itulah musuh kalian yang nyata. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.